apakah salah sih seseorang itu mencintai orang lain? Atau bahkan lebih ekstrimnya gini, apakah salah ketika kita mencintai atau menyenangi istri orang lain? Wow. Wah. Oke sedulur Jatim, welcome back di channel YouTube Golkar Jatim TV. Channel yang kece badai, keren banget, tak ada saingannya dimanapun di belahan dunia manapun. Dan selamat datang para penduduk YouTube yang masih hidup tentunya. Kalau kalian masih hidup kan pasti bisa lihat di YouTube ya. Bukan begitu? Amin. Jadi oke, kita akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pastinya sekarang kita masih ada di bulan Ramadan. Bulan yang suci, penuh berkah, bukan begitu, Gus Mama? Insya Allah. Oh insya Allah. Kok insya Allah, Gus? Kan ada yang dapat, ada yang enggak kan berkah itu. Oh iya, berarti ada yang dapat, ada yang enggak. Ini pasti sedulur Jatim atau para penduduk YouTube, para pemirsa di rumah penasaran dengan siapa yang di sebelah saya ini. Cantik gak, Gus? Alhamdulillah. Oh, Gus Mama, aku jawabnya ada istrinya soalnya. Ya cantik mas. Kalau wanita itu pasti cantik. Aku tanya Gus Mama berani jawab gak? Ini cantik gak, Gus? Alhamdulillah. Gak akan menjawab karena ada istrinya. Oke, kenalin dong siapa di sebelah saya ini? Halo. Ketemu lagi dong sama saya Dara. Oh, Dara, dia udah sering seliweran ya di YouTube-nya Golkar Jatim TV ya. Udah banyak yang jalan-jalan. Jalan-jalan juga. Makan-makan. Enak gak, Dara? Enak. YouTube Golkar Jatim enak banget gak? Enak banget. Oh, iya. Mantap rasanya. Kapan lagi yuk? Oh iya, kita jadi kemana-mana. Sebentar itu nanti. Jadi kita akan bahas yang sesuatu yang menurut saya ini temanya menarik. Di samping saya ada Gus Mama. Ini Gus Mama kemarin kan ada nih di part pertama kemarin Gus, yang kita bahas tentang apa? Puasa boleh makan. Oke. Itu banyak yang ngeliat loh Gus. Alhamdulillah. Berarti Gus Mama nih, aduh Semoga banyak ada fansnya loh itu. bergunanya. Tapi cowok semua kayaknya. Iya. Gus Mama apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Dara gimana kabar hari ini? Luar biasa, sangat baik mas. Kamu mempesona sekali. Thank you dari dulu. Oke, Gus Mama. Ini podcast apa merayu sebenarnya? Jadi Gus Mama, kemarin tuh dari teman-teman yang sudah nonton sebelumnya, kemarin juga lihat soal puasa Ramadan, itu kan banyak ya pasti kita menghadapi permasalahan dalam hidup ini Gus. Di Ramadan kita ada masalah-masalah yang memang berkaitan dengan hawa nafsu, gitu kan. Hawa nafsu kenapa ke sini? Bukan ke sana. Saya kalau Jalan. Gula aren ntar. kalau kesana, waduh. Jadinya ke gula aren. Tolong bisa. Sensor. Ya, tadi gini, Agus Mama bikin saya hilang konsentrasi. Jadi gini, aduh saya mau ngomong apa tadi? Jadi gini ya Gus. Apa saya yang jadi hostnya, jangan, Mas, Gus. Nanti- Mas Andre yang jadi bintang tamunya. jangan. Saya yang bertanya. Merebut lahan saya dong Gus. Ya, jadi gini Gus. Ini kan berkaitan dengan hawa nafsu. Ini mungkin nggak Ramadan aja ya. Jadi nggak cuman waktu Ramadan, nggak cuman waktu hal-hal yang memang bersifat keagamaan dalam Muslim. Kita ada di proses seperti ini. Nah, di dalam kehidupan manusia itu selalu ada plus dan minus, betul? Oke, kayak listrik ya. Iya, listrik plus dan minus. Habis itu jadi kayak ada lawannya semua, ada baik, ada buruk, betul? Ada siang, ada malam, betul? Ada apa lagi? Ada kamu, ada aku. Saya suka itu. Jangan di sini ngomong. Iya, Dek. Istri saya di rumah. Waduh. Itulah kenapa saya bawa istri ke sini. Iya. Gus, nah ini terkait udah kita bicara soal suami istri, bicara tentang laki-laki dan perempuan, ada aku dan kamu, ya. Jadi gini Gus, ta'aruf. Nah, Ini mau ta'aruf nih. bukan. Saya bilangin loh ya. bukan. Ya kalau nambah sih nggak apa-apa sih Gus. Oke. Ini. Saya suka. Au. Oke Gus. Jadi gini, kita bicara ta'aruf ya. Jadi kalau ta'aruf itu kan banyak orang bilang dekat
mendekatkan diri dengan lawan jenis yang secara muslim kan ta'aruf. Nah, saya mau coba apa sih pandangan Gus Mamat tentang Ta'aruf. gimana Gus? Ta'aruf yang dalam makna pernikahan nih, dalam makna hubungan lain jenis nih. Ya kayak yang sejomblo istilahnya, kalau yang masih udah nikah kan udah beres tuh Gus. Kita kan nggak usah bahas lagi. Maksudnya yang proses ta'aruf itu pandangan dari segi maksudnya agama, terus bagaimana pandangan Gus Mamat tentang ta'aruf itu sendiri gimana Gus? Ta'aruf itu kan dalam makna dasarnya ta'arofa ya, saling mengenal ya. Itu adalah proses yang disyariatkan dalam ketika kita ingin mengenal orang lain, tapi dengan tata cara yang diperkenankan agama. Berarti ada tata cara yang tidak diperkenankan agama. Gitu. Wah, sebentar Gus. Tata cara yang diperkenankan sama tidak diperkenankan oleh agama. Gimana itu? Tidak diperkenankan oleh agama. Tidak diperkenankan. Kan kalau yang baik-baik itu udah pasti. Oke lah Gus. Kalau yang tidak diperkenankan, yang tidak diperkenankan tuh yang keluar dari tata cara yang diperkenankan berarti kan? Karena gini Gus, menurut insting dan apa ya namanya analisa saya plus pengakuan. Jangan lupa. Istri saya nonton. Untung saya belum punya suami, jadi aman. jadi enggak. Maksudnya gini. Apa sih tadi saya mau ngomong tuh ya? Jadi kalau misalnya tidak diperkenankan, ada yang diperkenankan. Seperti apa Gus? Yang diperkenankan itu tentunya perkenalan. Jadi Islam itu memberi ruang bagaimana kita mengenal lawan jenis kita ini dalam konsep lawan jenis ya. Dengan cara yang diperkenankan, artinya tidak melanggar norma. Artinya perkenalannya itu masih dalam norma-norma yang disyariatkan, dan itu ketika dilakukan itu dengan niatan yang benar itu akan memperoleh pahala tentunya, karena itu bagian dari proses kebaikan. Itu kan jawaban yang very good. Masalahnya manusia tidak luput dari Khilaf. Nah, betul sekali. Saya menunggu pertanyaan itu. Nah, kalau bicara soal khilaf tadi pasti akan lari yang ke tidak diperkenankan. Betul. Contohnya pacaran. Oke. Nah, pacaran. Ada pengalaman apa? Pengalamannya itu Apalagi yang konsep-konsep ta'aruf. diajak ta'aruf yang notabene dengan yang sudah punya istri, Gus. Wah. Lu. Sebentar, Gus. Gimana tuh, Gus? Yang sudah punya istri. Bukan ini lah, Gus. Jadi Bukan. kalian nih, jangan. Jangan. Pemirsa klarifikasi, bukan saya, tapi dengan ya urusannya darah sendiri lah ya. Jadi ini menarik Gus. Ta'aruf biasanya kan antara apa namanya? Jomblo Sama jomblo. Ini dia katanya dita'arufin sama yang udah punya istri. Gimana Gus? Oke, jadi Ini di luar kebiasaan. Nah, makanya kalau yang biasa-biasa itu kan sudah ya is normal. Ya, oke. But darah is abnormal Gus. konsep ta'aruf sendiri itu kan saling mengenal antara dua orang ya. Yes. Dua orang itu tidak ada batasan apakah harus yang laki-laki jomblo, yang pasti yang perempuan harus jomblo. Karena di Islam tidak dikenal konsep poliandri kan. Iya benar, nggak boleh kamu suaminya dua. Jadi sebelum kita masuk pada apakah boleh cowok yang sudah menikah itu melamar atau bertaaruf dengan perempuan yang belum menikah, itu saya terangin dulu tentang konsep perkenalannya itu. Ta'aruf itu adalah bagaimana seorang laki-laki berproses untuk mengenal seorang perempuan dalam sekilas pandang dan mempunyai sudut yang detail tanpa harus sudut yang detail tentang bagaimana ciri dari perempuan itu, sifat-sifatnya dan seterusnya, untuk kemudian dia memantapkan hati untuk ini adalah jodoh saya atau ini adalah bukan jodoh saya. Artinya dia setelah ta'aruf itu dia diperkenankan untuk memutuskan apakah dia melanjutkan proses atau tidak. Memang kemudian itu menjadi masalah di hari ini bagi beberapa orang yang berpendapat kalau konsep ta'aruf dalam konsep Islam yang hanya selayang pandang itu, yang seperti kita gambarkan kalau di film-film misalnya si cowok datang duduk di ruang tamu dan malu-malu gitu. Malu-malu gimana Mas? Kayak transgender jadi.
malu ya. Terus si cewek datang bawa kopi. Itu kan selalu yang dicontohkan seperti itu kan. Oh enggak, Gus. Kemarin bukan bawa kopi, Gus. Oke. Bawa air sumur. Itu memang menjadi sedikit pertentangan. Apakah di zaman yang hari ini ini abad 21 dong yang kemudian apakah konsep itu masih relevan itu satu persoalan utama. Beranjak ke yang dipermasalahkan Mbak Dara tadi, apakah boleh si cowok yang sudah menikah dan kemudian dia bertaaruf dengan perempuan yang belum menikah? Jawabannya ya tentu saja boleh dong. Wah, istrinya Gus Mama. Boleh. Hati-hati. Saya suka. Tapi termasuk dalam konsep ta'aruf itu adalah salah satunya adalah harus mengutamakan kejujuran. Artinya nggak boleh dong dia bilang saya perjaka nih. Atau berarti saya adalah duda nih. Tapi nih Gus, gimana? Kesalahannya, bukan kesalahannya sih ya. Lebih tepatnya dia itu baru ngomong kalau dia punya istri setelah aku tahu gitu loh, setelah jiwa kekepoanku ini ditutup, Gus. Jadi ditutup. Awalnya dia yang Dara tanya udah punya istri bang? Belum dek. Yakin nggak? Nah karena jiwa tingkat kekepoanku ini abnormal ya Gus ya. Jadinya stalking lah, ketahuan lah. Sekarang sosmed di mana-mana, Gus. Nah itu gimana? Baru ngomong nih. Perhatian bagi para cowok, sebaiknya cari wanita yang tidak mengenal Instagram dan biar nggak bisa stalking kita. Susah Gus sekarang, semuanya punya. Tuh jadi kasus Dara gimana Gus? Apa digetok palu apa gimana Gus? Jadi proses ta'arufnya sendiri itu sudah menyalahi norma. Tapi apakah kemudian dia memilih melanjutkan atau tidak, itu adalah bagian yang lain yang sebenarnya tidak terkait. Tapi memang dia sudah melakukan sebuah kesalahan, artinya dosa ya. Dalam proses ta'arufnya kan ada ketidakjujuran di sana. Tentang apakah itu kemudian berlanjut dan kemudian memilih untuk menikah, bagaimanapun itu adalah pilihan dari mereka berdua. Tapi bagaimanapun proses ta'aruf itu tentunya lebih baik dong daripada sekedar pacaran runtang-runtung ke barat ke timur yang nggak jelas gitu. Iya. Tapi belum menjawab Gus menurut saya. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak ngaku tadi Gus? Yang sama Dara dia berdosa secara keterangannya. Tapi sebenarnya masih sah nggak sih? Pernikahannya? Bukan kan belum nikah, ta'aruf. Ta'arufnya tidak ada masalah. Tapi dia secara proses tidak tepat. Itu sama dengan ketika kita memilih bertransaksi nih misalnya. Oke. Dan kita bilang, oh ini HP baru dong, ini HP baru nih, sumpah ini. Dan kemudian ternyata HP itu tidak baru. Maka prosesnya itu adalah unboxing. Udah dibuka. Iya dalam mana HP. Ya unboxing. HP bukan yang lain. Berarti tidak boleh ta'aruf kalau dia nggak jujur Dara. Berarti harus jujur. Kamu tanyain dari awal. Menurutmu gimana? Masih kamu terusin nggak kayak lagi? Enggak lah, sorry. Tapi aku boleh tahu nggak sih namanya siapa? Saya suka keributan ini. Namanya adalah berinisial Muhammad. Itu kalau Muhammad gimana sih? Di awal, maksudnya di awal. Kalau saya Muhammad saja mas. Nggak ada Muhammad siapa gitu. Muhammad, wah ini salah. Kepanjangan. Klarifikasi ya, bukan Nabi Muhammad ya, tapi nama depannya Muhammad. Nama depannya Muhammad, tapi masih ada kepanjangan. Jadi nggak semua pukul rata. Iya, para Muhammad yang ada di luar sana. Yang sempat mendekati Dara. Ya. Lanjut. Wah, ini bahasan Daranya memang lumayan gitu, Gus. Jadi dia pengalamannya abnormal semua. Udah punya istri lu deketin dia. Memang ya gitulah Dara. Tapi pertanyaanku menjadi gini nih. Pilih mana nih? Ta'aruf dengan seperti itu, tidak bohong, atau memilih pacaran yang semua prosesnya adalah dosa? Saya lebih memilih yang tidak bohong. Oke. Untuk versi jelasnya, maksudnya versi sadarnya Dara. Oh, masih sadar. Berarti Dara masih sadar pengennya nggak bohong. Tapi tetap nerima nih walaupun udah punya istri nih. Versi sadarnya nggak mau nerima, Mas. Versi sadar nggak? Gus Mama kan tanya tuh, lebih pilih mana? Dengan kejujuran yang udah tahu dia punya istri, atau mau pacaran yang dengan apa? Dengan segala macam lika-likunya tadi. Ya, aku bilang kan
ta'arufnya tadi ada sisi kebohongan nih. Tapi overall jadi ta'arufnya dia kan tetap dalam konteks syariat nih. Masalah ada satu kebohongan dan kemudian terkoreksi, itu kan menjadi fixing problem. Pilih itu, yang itu ada satu kebohongan dan memang melukai proses, atau pilih suatu proses pacaran untuk dalihmu untuk mengenal dia dan seterusnya. Maksudnya dengan orang lain tapi pacaran yang nggak ada di syariat Islam gitu loh Mas. Menurut lu gimana? Ya versi sadarnya memilih kejujuran, tapi versi nggak sadarnya aku kehilanganku ya tetap di sana. Gimana dong? Berarti kalau udah masih punya istri bisa deketin Dara ya? Bisa. Yang nggak boleh itu yang punya suami. Yang sudah punya suami nggak boleh deketin Dara. Bener kan? Udah, saya pikiran saya kemana-mana udah. Mbak, tolong istrinya Mas Andre, tolong. Udah, skip. Lanjut. Jadi kemana-mana pikiran saya Gus sudah. Traveling dong. Aku bicara dalam konteks hukum ya. Aku tidak mendukung poligami atau bukan. Itu bukan konteks di sini. Enggak, itu hanya saya. Ketersetan saya. Oke, saya mau lanjut Gus. Aduh, ini. Jadi yang ta'aruf tadi nih. Ta'aruf kan itu yang versi di Dara ya. Dara tadi deketin sama orang udah punya istri. Nah, ini ada nih Gus. Gimana kalau misalnya kita masih muda? Kita masih sama-sama jomblo. Nah, kan kalau kita nggak deketin, kita nggak pacaran, kita nggak kita nggak deket sama dia, kita nggak tahu sifatnya dia, kita nggak kenal gimana orangnya. Kan ta'aruf cuma ketemu sekali doang gitu langsung nikah Gus. Tahu saya sih gitu. Menurut Gus Mama gimana? Konsep ta'aruf di dalam Islam yang banyak diperkenalkan seperti itu. Tapi kalau kita mengambil dari makna dasarnya ta'aruf itu adalah saling mengenal, dan dengan per hari ini itu kita punya rumusan dasar selama tidak melanggar syariat, maka proses mengenal itu boleh dilanjut. Aku pikir kita bisa pakai banyak hal Mas yang sudah disediakan semesta ini. Kita bukan di zaman dulu yang tidak ada media, tidak ada WhatsApp dan seterusnya. Kita bisa saling mengenal tentunya dengan tanda kutip tadi tetap tidak melukai syariat, dalam arti tidak ada proses yang kemudian ada aurat yang terbuka, ada sentuhan fisik yang berlebih, yang bukan hanya berlebih ya, bahkan tidak ada. Tapi misalnya kalau sekedar telepon, sekedar kemudian chatting, dan semuanya itu dilandasi dengan kejujuran dalam konteks saling ingin mengenal, aku pikir sih fine-fine aja ya, daripada hanya sekedar bawakan kopi ke ruang tamu gitu. Berarti kita kalau berkenalannya lebih dalam, kenalan, chatting, tapi kan dari situ sebenarnya nanti katanya jalan masuknya syaitonir rojim. Begitu syaitannya udah mengutik-ngutik nafsu nih, kan setan nafsu, gini. Kalau kita bicara nih ya, saya melebar sedikit. Saya melebar sedikit. Jadi apakah salah sih seseorang itu mencintai orang lain? Atau bahkan lebih ekstrimnya gini, apakah salah ketika kita mencintai atau menyenangi istri orang lain? Wah, ini nggak ada yang salah. Menyenangi istri orang lain. Apakah salah ketika kita kemudian bertemu seorang wanita dan kita kemudian mencintainya? Nggak ada yang salah. Pada sisi ketika kita mencintainya. Tapi ketika kita memilih untuk kemudian bertindak, ini istri orang yang udah ada yang punya nih, terus kita memilih untuk bertindak, dan kemudian itu diawali dengan hal-hal yang mungkin, karena setan itu pasti nggak langsung zina dong, dia pilihnya ambil dari stalking yuk gitu kan. Wala tatabi'u khutuwati syaiton gitu kan. Dia hanya memberi arahannya saja. Dan kemudian berlanjut menjadi curhat, menjadi ini dan seterusnya. Ketika kita memilih untuk bertindak, itulah yang kemudian menjadi dosa. Jadi Islam itu menghargai cinta sebagai anugerah. Bahkan cinta itu adalah salah satu sebab kenapa kemudian banyak pembenaran di dalam proses jihad, dalam proses kenabian. Tidak ada yang salah dengan itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita memilih untuk mencintai dengan bertindak tidak sesuai dengan syariat, maka disitulah kemudian kesalahan itu mulai muncul. Wah, dalam Dara. Berat. Nuh. Jadi Dara nggak apa-apa mencintai suami orang. Wah, nggak apa-apa. Soalnya gini Gus, nih banyak nih teman-teman yang selalu bilang gini nih.
Dara itu bukan terkenal sih. Ada beberapa temannya Dara yang bilang gini, dasar pelakor. Lah kita kan cuma mencintai Gus, bukan merusak. Iya. Wajar kan mencintai ketika itu. mencintai itu hanya disimpan dalam hati, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak ada Tapi niatan ketika menebur. diungkapkan, dicurhatkan, dan kemudian dichatkan, hai kamu lagi ngapain? Nah itu baru itu menjadi Nah kalau awalan. suami orang yang chat Dara gimana Gus? Astagfirullah. Pada konsep itu Mas, kemudian masalahnya itu adalah di tindakannya. Jadi tindakan itu yang kemudian menjadikan akadnya sah atau tidak. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan cara yang salah, dengan pacaran misalnya, maka itu problem. Tapi ketika kita sudah mencintainya dan kemudian kita bertindak dalam koridor yang benar, misalnya dengan melamar, tentunya dalam konteks si perempuan ini belum punya pasangan ya, bahkan belum punya tunangan. Karena saum ala saumi ahihi itu juga haram. Menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain atau meminta perempuan yang sudah ditunangi oleh orang lain itu adalah haram dalam hukum Islam. Selama tidak seperti itu dan prosesnya dijalani dengan benar, maka tindakan ekspresi dari cinta kita itu sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Wah, dalam ya. Jadi Speechless? bingung Gus. Mencintai boleh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya seperti lagu ST12 Mas. Mencintai tanpa bisa memiliki. Ya udah simpen aja. Kok jadi kesannya saya kan cuman mikirnya, maksudnya lumayan rumit gitu loh. Jadi maksudnya kalau dia jomblo berarti kan ya kalau sesuai anunya Gus Muhammad tadi bilang boleh chatting, boleh deket, tapi nggak boleh yang lebih gitu. Ketemu boleh loh Mas, tapi dalam konteks misalnya makan siang terus dia dibarengin adiknya nih, nggak ada masalah dong. Wah tapi nggak ada nggak seru Gus kalau ada adiknya Gus. Ya, biasanya Saiton tuh udah bilang gini, aku datang gitu. Nggak seru Gus kalau ada adiknya, kita tidak bisa intim, tidak bisa ngobrol. Intim apa nih Mas? Maksudnya, kalau boleh maksudnya tahu kenalan nih, misalnya lebih dalam perasaanmu padaku gimana gitu Gus, biasanya Yeah. anak muda kan mau tanya gitu, masa ada adiknya? Adiknya suruh meja lain. Waduh. Adek. Kirim pakai paket Gus. Pakai. Itulah kenapa mereka namanya obat nyamuk kan. Obat nyamuk nggak boleh deket-deket kan. Iya sih ya. Kalau deket-dekin mati. Betul. Iya sih kalau konsep ta'aruf itu sebenarnya ya gitu ya Gus ya. Jadi buat jomblo, udah punya istri atau duda sebenarnya sama garis merahnya Gus ya. Atau gimana? Boleh. Atau misalnya ada aturan sendiri nih buat yang jomblo sama jomblo, terus jomblo sama duda, terus jomblo sama janda atau ya itulah pokoknya Gus. Nggak ada aturannya sih, lebih pada yang penting jujur aja. Jadi kita terbuka apa adanya nih. Mas Andre bilang nih, maaf ya istriku sudah 3, kamu akan jadi yang keempat nih. Gitu. Wow. Kuatkah Mas? Saya suka itu. Oh enggak, istriku 1 tapi kamu nomor 1 tapi akan jadi yang 1D misalnya. Wah, itu ngeri sedap ya Gus ya. Tapi misalnya gini, oke cari kita sudah oke masalah ta'aruf ini sebenarnya memang itu gini, kalau nyambungnya ke konsep sekarang lagi bulan puasa Gus. Apakah ada hal-hal yang berubah dari ta'aruf itu? Secara konsep karena ta'aruf itu legal secara hukum selama tidak menabrak aturan, maka ta'aruf di bulan puasa boleh dong. Bahkan pahalanya banyak. Ini lagi. Kan kita kemarin bahas nih, bulan puasa itu bulan bonus ya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan ta'aruf itu adalah bagian dari kebaikan, maka ta'aruf itu juga pahalanya besar daripada hanya sekedar tidur di rumah ya. Ta'aruf pahala. Kamu pernah ta'arufin waktu puasa? Enggak. Tadi siang bukan di mall mana itu? Gus, kita jangan dibuka di sini. Nanti ketahuan Gus. Sebentar Gus, saya rada bingung itu gimana ceritanya ta'aruf bulan puasa? Itu gini Gus, kita ngelihat ngelihat cewek itu kan pasti, aduh, walaupun bahasanya setan dibelenggu tapi kan itu tadi nafsu. Makanya saya bilang tadi konsep ta'aruf itu adalah tidak melanggar syariat, termasuk berlama-lama ketika kita melihat dia. Jadi cuma 5 detik Mas. Jadi cuma gini langsung gini. Nah, gitu mungkin maksudnya Gus Mama. 5 detik awal, 5 detik selanjutnya beda Gus. Tapi proses ta'aruf itu kan intinya proses untuk saling mengenal. Oke. Jadi nggak ada masalah dong kita saling mengenal di bulan puasa, terus kita cocok di akhir puasa kita lamaran, tanggal 2 Syawal kita nikah.
Berarti nggak ada masalah ya Gak buat. ada masalah, ayamnya jadi satu sama hari raya nanti Iya, belinya. iya bener juga ya. Lebih hemat budget ya. ada mau tanya? Bareng. Bareng. Iya. Kalau saya mikirnya gini Gus, ya karena konsep taruh balik lagi ya, kita kan prosesnya itu karena saya pribadi sih kalau kita mau deket sama orang memang harus deket Gus. Agak susah ya kalau cuman sekali ketemu, 2 kali ketemu itu gimana kita mau kenal dia lebih terbuka gitu loh Gus. Bukan terbuka itu ya, maksudnya terbuka pikirannya, terbuka apa namanya bagaimana sifatnya gitu loh, dia males kah, ngileran kah, apa gimana Ngorok kah kalau tidur kah? Oke, saya awali mungkin saya urutkan lagi menjadi seperti ini. Gimana? Saya mempunyai asumsi, mempunyai pemahaman hukum bahwasanya satu suara perempuan itu selama tidak menggiring kita pada maksiat itu bukanlah aurat. Sama juga dengan ketika kita melihat wajah perempuan yang tidak membuat kita bernafsu, itu juga tidak aurat. Maka bertemu dan ngobrol dan kemudian dalam konteks hari ini seperti video call atau makan siang bareng, dalam konteks yang tidak mendatangkan nafsu, itu juga proses ta'aruf yang tidak ada masalah menurutku. Mau intens berkali-kali, malah di bulan puasa ini buka bersama misalnya, tapi konteksnya tetap tidak ada proses pemenuhan hawa nafsu di situ, itu oke-oke saja. Jadi mau ta'aruf tiap hari nggak apa-apa. Saya agak sedikit tergelitik sama yang video call. Wow. Video call. Pici pakai Nah, es. ini Pici adem nih. arah pengakuan dosa nih kayaknya.